warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan konsep biodiversity. Kenapa kita belajar konsep biodiversity? Karena biodiversity ini atau keanekaragaman hayati ini ada kaitannya dengan pariwisata berkelanjutan. Dimana kalau teman-teman ingat, salah satu dari dampak pariwisata adalah dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang negatif itu adalah adanya kerusakan pada keanekaragaman hayati akibat aktivitas pariwisata. Oke, kita mulai ya. Kita akan mulai dari konsep biodiversity ya. Nah, kita akan ada 3 bahasan. Yang pertama adalah konsep keanekaragaman hayati atau KHATI, kemudian keanekaragaman hayati dan pembangunan nasional, dan juga ada keanekaragaman hayati dan pariwisata hijau. Ya. Oke, kita mulai dari apa sih itu yang disebut sebagai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah istilah pembahasan yang mencakup semua bentuk kehidupan yang secara ilmiah dapat dikelompokkan menurut skala organisasi biologisnya. Jadi biasanya teman-teman mungkin pernah dengar ya, kalau ngomongin biodiversity biasanya ini materinya anak-anak biologi, tapi tetap dipelajari nih di pariwisata ya, karena ada kaitannya dengan pariwisata. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya dari keanekaragaman hayati? Yang pertama adalah keanekaragaman hayati atau KHATI itu adalah satu jenis tidak mampu melakukan berbagai fungsi dalam menunjang sebuah kehidupan. Jadi kalau ngomongin biodiversity itu banyak sekali jenisnya ya. Kemudian kalau biodiversity-nya itu atau biodiversitasnya ya itu harmonis gitu ya, maka setiap komponen ini ya itu masing-masing komponen bisa menjalankan fungsinya dengan baik dan setiap komponen tidak dapat menggantikan komponen lainnya, sehingga kalau ada kerusakan ya sudah gitu ya, nggak bisa yang satu kemudian mengcover yang lainnya ya. Kemudian juga membantu kita memahami bagaimana kehidupan berkembang dan terus berkembang ya. Oke, kemudian konsep keanekaragaman hayati itu sebenarnya tidak merata ya, melainkan sangat bervariasi di dunia. Indonesia itu terkenal dengan keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Apa yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi diantaranya adalah keragaman makhluk hidup atau biota yang tergantung pada apa? Suhunya. Jadi suhu itu berpengaruh ya. Kalau kita lihat misalnya tanaman di gurun dengan tanaman yang sering terkena air hujan itu kan beda ya, curah hujan, ketinggian ya. Kalau kita lihat cemara itu biasanya hidupnya di mana? Di pegunungan. Jarang kita temukan cemara itu di tempat yang panas gitu, meskipun kemudian ada ya. Kemudian geografi tanah serta unsur-unsur kimia yang terlarut dalam komponen abiotik dan kehadiran spesies lain ya. Berbagai manfaat dari keanekaragaman hayati itu mendukung kehidupan manusia di bumi ya. Apa saja manfaat dari keragaman hayati ini? Yang pertama adalah kebutuhan sebagai sumber makanan dalam bidang peternakan, misalnya ikan, makanan laut, pertanian dan sebagainya. Juga KHATI ini berfungsi gitu ya, mendukung yang namanya kesehatan dan penelitian biomedis ya. Teman-teman yang ada di farmasi dan sebagainya ini menggunakan berbagai keanekaragaman hayati untuk ya membuat obat-obatan, menjaga kesehatan dan sebagainya. Yang ketiga adalah keseimbangan hidup ya dan industri. Kemudian estetika, pariwisata dan rekreasi ya. Kemudian saldo bank, semua bentuk kehidupan di bumi ya. Nah, ini kalau kita lihat ternyata fungsinya atau kaitannya biodiversity dengan manfaat dalam kehidupan kita, khususnya pariwisata itu ada ya. Jadi di bagian estetika, pariwisata dan rekreasi, yaitu apa yang biasanya kita gunakan ya sebagai atraksi wisata, bisa pantai, bisa hutan, bisa taman ekowisata dan sebagainya ya. Oke. Kemudian KHATI ini, keanekaragaman hayati ya,
Kalau dilihat dari pembangunan nasional ya, khususnya Indonesia ini masih sangat potensial untuk dikembangkan. Kita tahu Indonesia itu negara yang orang bilang apa? Mega ya. Mega itu kan besar ya. Mega biodiversity ya. Bersama 12 negara yang lainnya ya. Dan dia termasuk 75% keanekaragaman hayati bumi. Nah, Indonesia oleh karena itu punya tanggung jawab untuk mengkonservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Masih cukup banyak ya potensi tanaman obat ya, tumbuh-tumbuhan gitu ya. Kemudian yang berkaitan yang bisa dimanfaatkan untuk penelitian dan sebagainya. Nah, dalam konteks pembangunan nasional ya, dengan potensi ke hati juga memiliki potensi untuk dikembangkan dalam bidang pariwisata. Kita tahu ya, Indonesia itu kalau ngomongin namanya karang ya, atau kemudian bawah laut, itu surganya saya kira. Dan ini kalau bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, dimanfaatkan dalam bidang pariwisata, maka potensinya untuk berkembang itu sangat besar ya. Oke. Kemudian keanekaragaman hayati itu juga sangat bergantung dengan yang namanya pariwisata hijau. Ya, teman-teman mungkin pernah dengar sekarang trennya itu ada green tourism ya, atau pariwisata hijau. Nah, ke hati ini juga berhubungan dengan pariwisata hijau, atau yang kemudian sangat dekat dengan green tourism adalah ekowisata ya. Nanti kita akan pelajari nih ekowisata konsepnya gitu. Kegiatan ekowisata itu biasanya kenapa dia disebut sebagai green ya, green tourism? Karena dia harus ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan, kemudian secara ekonomi berkelanjutan, serasi dengan sosial dan kebudayaan daerah tujuan ekowisata. Jadi sebisa mungkin namanya ekowisata itu kemudian dia bermanfaat ya, kemudian dikelola oleh masyarakat sekitar ya. Jadi nggak boleh itu misalnya kalau ekowisata kemudian ada investasi yang besar-besaran, itu namanya pariwisata massal ya. Kemudian kegiatan ekowisata yang berlangsung ya secara langsung mendukung pada upaya perlindungan alam. Nah, pariwisata berkelanjutan yang sangat berkaitan dengan alam atau pariwisata hijau ya ini ekowisata. Ya, kenapa ya? Karena dia perlindungan alam, mendukung perlindungan alam, terus kemudian juga pelestarian terhadap kehati itu sendiri ya. Nah, dalam ekowisata itu ada 4 unsur yang dianggap sangat penting ya. Apa saja itu unsur proaktif? Jadi harus ada proaktif dari masyarakat. Nggak boleh itu kalau ekowisata ternyata dikelolanya oleh investor, itu nggak boleh ya. Kemudian ada kepedulian terhadap lingkungan hidup, jelas ini karena harus ada kelestarian keanekaragaman hayati ya. Kemudian ada keterlibatan penduduk lokal tadi yang Bu bilang ya, dan juga ada unsur pendidikan. Jadi ekowisata harus memberikan unsur pendidikan. Pendidikan apa yang diberikan ya pada destinasi ekowisata? Karena biasanya wisatawan yang datang pada destinasi ekowisata tidak semata-mata menikmati alam sekitarnya, tetapi juga mempelajari ya, dan juga ada unsur pendidikannya sebagai pengetahuan atau pengalaman ya. Kemudian ke hati itu juga berhubungan khususnya gitu ya, khususnya pada pendidikannya di mana Bu? Ya tadi, karena biasanya orang yang datang ke destinasi ekowisata itu selalu orang yang kemudian awareness-nya ya, kesadaran terhadap lingkungan sangat tinggi, sehingga orang ini adalah bagian dari yang namanya pariwisata yang alternatif, bukan pariwisata massal, karena memang hanya fokus kepada berwisata sambil mencari pengalaman, sambil mengkonservasi biodiversitas ya. Oke, saya kira untuk materi terkait dengan biodiversity sampai di sini. Silakan teman-teman bisa mengakses MOOC UNER. Kemudian silakan teman-teman bisa mendownload dan membaca berbagai bacaan dan juga melakukan diskusi di forum diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.